ومعلما يبكي عليك يوما كان باكيا كنت رحيما هديا ومعلما يبكي عليك يوما كان باكيا لعمرك ما أبكي النبي لفقده طب علي يا ربي طب إلي يا ربي طب علي وأنا مالي غيرك panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana berkat rahmat dan nikmatnya sehingga kita semua bisa berkumpul, bisa bermuajahah, bertatap muka di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah ini. Yang kami muliakan, yang kami banggakan, Al-Habib Alwi Zainal Abidin As-Segaf dari Pekalongan. طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود. Hadirin hadirat rahimakumullah, marilah sama-sama kita dengarkan, kita ikuti mau'idul hasanah, nasihat-nasihat agama yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadani Allah wa iyyakum. Puji syukur panjataken syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkah rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua bisa kumpul di sini dalam keadaan sehat wal. Ayo dicek sound dulu saudara-saudara, dalam keadaan sehat wal. Bapak Ibu, kalau sehat itu sehat badannya, sehat raganya. Kepalanya sehat, matanya sehat, hidungnya sehat, telinganya sehat, tangannya sehat, perutnya sehat, kakinya sehat, ini namanya sehat. Kalau afia itu sehat pikirannya, sehat otaknya, sehat jiwanya, sehat mentalnya, itu namanya afia. Kalau digabung namanya sehat wal afia. Jadi lamun ana wong wadon ayu beli kira-kira jalan ning laku dewekan be langkah sapa-sapa. Tapi pesam, pesem, cengar, cengir, arane wadon soak ya Bu ya. Sehat tapi ghairu afia. Salawat uga salam mugi tetap menimpakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yo sekali lagi supaya kita dapat manfaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin hadani Allah wa iyyakum. Corona yang menyerang kita bahkan sedunia ini itu bukan ujian yang terberat dari Allah, bukan. Kenapa? Karena ujian yang terberat bagi kita adalah apa? Tidak turun hujan alias kemarau yang panjang. Bener. Jadi kita corona tidak ada orang yang ribut berantem gara-gara corona. Gini Bapak. Tidak ada antar desa perang gara-gara corona. Tapi kalau kemarau yang panjang, jangankan dengan tetangga, dengan sahabat, dengan adik, dengan kakak, dengan ibu saling bunuh hanya karena rebutan air 1 galon, hanya karena rebutan air 1 gelas. Itu kalau kemarau yang panjang. Kata Allah, lam yamna qaumun zakata amwalihim illa muni'u al-qatra minas sama. Kalau saja seluruh dunia ini tidak zakat, maksiat, tidak sholat, kemudian tidak pernah silaturahmi, pokoknya maksiat semua, kata Allah akan saya turunkan azab berupa apa? Ujian berupa apa? Ujian berupa kemarau yang panjang. Laulal bahaimu lam yumtoru. Kalau tidak ada binatang, dalam langkah satuan, langkah wedus, langkah sapi, langkah ketek, biar diturunkan ujian.
Hari mubalek ku ceramah ku tangannya kudu jalan ya. Ya, ini mah kebetulan saja ning Arab lagi nasi beblena Korea. Kita sing sabar ya. Ulangi lagi. Laulal bahaimu lam yumtoru, kalau tidak ada binatang, Pak Bu, tidak akan diturunkan hujan. Jadi boleh jadi, apa bahasa Indonesia? Bahasa Jawa, jadi boleh jadi gua apa? Loh, Pak, beli KB bahasa Indonesia bisa dijawaaken, bener. Sok ana wong adol apakah dagangan empal jeroan, sok di bahasa Indonesia kan, beli bayu. Kula beli ngomong Pak Haji kita. Si ngomong sampean dewek kita. Ana empal jeroan di bahasa Indonesia kan empal daleman Melayu kabeh. Apa kon? Jadi boleh jadi, apa jadi boleh jadiku? Jangan-jangan bahasa Indonesia apa gini? Jadi bisa jadi bisa jadi nih, ini kita turun hujan bukan karena sampean kan dari teksturnya saja sudah dosam dulu kelihatan. Nah, boleh jadi Allah menurunkan hujan itu karena melihat binatang yang ada di sekitar kita. Jadi jangan sombong dulu. Jadi Allah itu masih kadang-kadang memuliakan binatang daripada kita. Kadang-kadang Allah aslinya si gemes nih kita-kitaan ku. Kita boten. Kayak wong wadon dalam kula kan gemes saya beli kira-kira kita. Jadi laulal bahaimu lam yumtoru, kalau tidak ada binatang tidak akan diturunkan hujan. Nabi Daud, zamannya Nabi Daud 3 tahun tidak turun hujan. Nabi Sulaiman 3 tahun tidak turun hujan. Nabi Yusuf 7 tahun tidak turun hujan. Suatu hari Kanjeng Nabi Sulaiman didatangi oleh beberapa Kang Kajiwasi. Suatu hari Nabi Sulaiman didatangi oleh kaumnya, oleh umatnya, ya Nabi Allah, kinki beli udan-udan, lama sekali tak turun hujan. Oleh karena itu saya mohon sampean Kanjeng Nabi Sulaiman untuk apa? Untuk doa bersama, untuk istighosa, untuk sholat istisqa minta hujan. Akhirnya berangkatlah Nabi Sulaiman beserta umatnya itu mau di sebuah tempat untuk melaksanakan sholat istisqa. Di tengah jalan Nabi Sulaiman bertemu atau melihat semut sedang ngatang-ngatang. Ngatang-ngatang bahasa Indonesia apa Kang Masih? Kayak langkah bahasa maning, metak-tak apa? Ngatang-ngatang bahasa Indonesianya bukan setannya bahasa Jawanya. Mulane kula beli ngomong sebab bahasa blenak kita. Jadi ngatang-ngatang bahasa Indonesianya apa? Terlentang. Bu pernah ndeleng semut ngatang-ngatang pernah? Pak Weru pernah ndeleng rabine ngatang-ngatang pernah? Jadi semut terlentang. Kenapa semutnya terlentang? Karena semutnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kemarau ini panjang sekali tak turun-turun hujan, nyaris 3 tahun. Oleh karena itu turunkanlah hujan. Kalau tidak turun hujan, bagaimana nasib kami, nasib bangsa kami, bangsa semut dan sejenisnya. Mendengar itu akhirnya Nabi Sulaiman apa? Balik maning. Napa balik maning? Pokoknya balik. Ya napa balikku? Balik maning. Jangan yang Nabi ku ya. Balik maning. Setelah pulang, napa kanjeng Nabi? Iku ana semut berdoa ning Gusti Allah. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Nabi Sulaiman beserta rombongan pergi, kemudian turunlah hujan. Hujan turun gara-gara doanya seekor semut. Wis semut siji pisan sing dedonga. Luar biasa. Laulal bahaimu lam yumtoru. Kalau tidak ada binatang, tidak akan diturunkan hujan. Jadi Bapak Ibu, corona ini belum ada apa-apanya. Akan tetapi dengan corona kita tidak boleh abai, juga tidak boleh lebay. Bagaimana tidak boleh abai? Kemana-mana tidak pakai masker, kemana-mana tidak cuci tangan. Habis ini cuci tangan Bapak Ibu. Ini panitianya menyediakan nggak cuci tangan? Ada cuci muka ada cuci muka. Cuci mulut, yang penting cuci mulut. Oh, kita sallu ala Nabi Muhammad. Oh, Kang Andi, aja bosen yang Andi nih. Lamun kula langka boten teka Kang Andi nanjakku, Kang Wasi nanjak ki. Saged sebabnya angger kenen-kenen niku ceramah ya. Nyong bisa kayak kono. Iki paham ka bikin ki. Kelihatan ini paham. Hadirin adanya Allah wa yakum, sudah 10 menit berarti 50 menit lagi. Kan muludan. Kita. Bapak Ibu datang dari rumah ke sini karena mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu harus dipertahankan sampai mati sehingga matinya nanti husnul. Ngerti beli kan Bu? Husnul. Nih Bapak Ibu,
kalau tidak dapat hidayah dari Allah, lagi apa kini rumah? Lagi nonton apa? Sinetron apa? Dunia akhirat terbalik. Judul sinetron dunia akhirat. Dunia terbalik. Ku menangis. Beli buku laku nonton TV ku jarang, cuma Mbaturi Rabi. Baturan. Ku kudu usul kuku. Prangsane wong wadon bae sing dianuni rabine, wong lanang gak pada bae, Bu. Merana wong. Mulane ning neraka ki akeh wong wadon, Bu. Diwarai kan anak siapa kan kah? Enggak punya ada. Hadirin adanya Allah wa yakum pripun je? Mulane neraka kayak wadon. Sebabnya apa? Ya sebabnya kayak wadone kita, bukan sekedar dosa akeh kita. Sampai kangaran setan gak akeh lanang tawadon ka, Bu? Setan akeh lanang tawadon, Pak. Akeh wadon, cok be ditung bebek gombel lanang tawadon. Sundel bolong. Nggih ta? Suster ngesot. Si manis jembatan Ancol, wadon kabeh. Lanangku langka setan lanangku. Pocong bisa lanang bisa wadon, tuyul bisa lanang bisa wadon, gitu. Mau wadon kabeh. Setan lanang mung siji-siji kolor ijo. Kang sejene langkang kita. Kang sejene si wadon kabeh. Iya. Pertanyaannya, kenapa wadon akeh di neraka, Abu? Bukan sekedar jumlahnya yang banyak di neraka, tapi perempuan itu an-nisa'u qad yakfurnal asir. Perempuan kadang-kadang melupakan suaminya. Bener Ki Bu, nasihatku bener. Kadang-kadang melupakan suaminya. Kadang-kadang suaminya benarnya 49, solehnya 49, salahnya satu, yang satu diulang-ulang. Sampai 20 tahun beli peragat-peragat. Ngaku tak beli kan Bu? Ngaku. Mulanya akeh ning neraka. Mekonten enggak Bu? Jadi dikurangi ibu kini neraka dengan cara apa? Dengan cara berbuat baik terhadap suaminya. Lu mau konten lu, Bu. Setuju tak beli gini. Di bukan beli percaya Ki, Pak. Kalau tidak percaya wis kenen baik. Sing rewel lanang tawadon. Pak Bu sing rewel lanang tawadon. Iku menang baca. Sing rewel lanang tawadon, Pak. Ana beli lanang kang rewel. Langka lanang rewel. Langka lanang rewel. Busung langka lanang rewelku. Cih, lingantel bae. Langka lanang rewelku. Lamun ana wong lanang rewel pasti balikin wong wadon. Lanang ku cangkeme rewel pisan kaya wong. Gitu boten. Langka wong lanang rewel ku langka. Engko balik maning wong wadon aja lunga-lunga. Nggih, makasih pangapunten, selamat jalan nggih. Nggih. Pangapuntennya Bib, ada teh bisa kula kayak kenen gitu. Sapa gemuya kari cah. Habiskan tertawanya di sini ya Bu ya. Jangan sampai seperti tadi, langkah sampah-sampah gemuyu dewek kan kita. Besam. Tapi nggak apa-apa Bu, yang penting bakal gemuyu berarti memperhatikan. Jangan sampai ngerongokkan pengajian ku meneng. Punten Jawa saja Bu Jawa ya. Jawa mana wong-wong ajab kan gitu. Bapak Ibu Ki bakal gemuyu berarti ngerongokkan. Sebab kalau Bapak Ibu tidak mendengarkan bahaya. Kiai Bapak Ibu tema sekarang adalah kita bab bersuci. Jadi Bapak Ibu kudu adus adas gede karo adus adas cilik. Tapi ibu-ibu ki ngantuk, dari pikirannya beli jelas kita. Begitu wangsul ning rumah, nok ngaji ta ngaji. Kiai enak beli, enak pisan. Temanya tentang apa? Embu prangsasi kongkong ngadusin das gede karo das cilik. Ari ngadusin das gede bela apa ya Bu ya? Das cilik iki kang angel ngukure ku. Pon. Wis pragat ngaji. Ngaji apa Bu ya? Ngaji. Mohon perhatian, kita mulai ngaji. Bapak Ibu, kula karo sampean kita semua apa? Mengikuti peringatan lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini utamanya satu Bapak Ibu. Apa? Mengikuti sunnahnya, mengikuti teladannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau dingin takoni dingin lah.
Saya tanyakan, Pak, Bu, Gusti Allah ini menciptakan Kanjeng Nabi Muhammad bukan asal-asalan, bukan kebetulan, tapi sudah di set up dari awal, dari namanya saja. Kanjeng Nabi namanya Muhammad, artinya terpuji. Bapaknya namanya Abdullah, artinya hamba Allah yang taat. Ibunya namanya Siti Aminah, artinya apa? Bisa masuk beruang, angel gini. Jadi Aminah artinya baru arti. Aminah artinya orang yang dapat memberikan rasa aman terhadap suaminya, rasa aman terhadap keluarganya, dengan sahabatnya, dengan tetangganya. Kakeknya Rasulullah namanya Abdul Muttalib, nama aslinya Syaibah, artinya orang tua yang bijaksana. Bidan yang membantu melahirkan Rasulullah namanya Asyifa, artinya orang yang sehat. Yang membimbing, yang mengasuh Rasulullah namanya Halimah As-Sa'diyah, artinya perempuan yang berhati lapang, yang memiliki rasa tawakal yang tinggi. Dari namanya saja semua yang ada di sampingnya semuanya bagus semua. Acak takoni semene ngake wongku. Sing bisa jawab bayar 200.000. Sing belum bisa jawab bayar 300.000. Sampean pikirannya jangan pakai logika saja, Bu. Pakai realistis. Kadang-kadang logika dengan realistis tidak nyambung. Contoh, kanggo ibu-ibu bae enak sih. Bu, lamun duit 8.000, tuku sayur 4.500, susu ke pira? Ngitungnya suwe kan ki. Bisa jada do beca bane pira, Bu? 6 ban jero ban jaba. Dan dia pun 6 belisin. Ulangi maning. Ini namanya logika dengan realistis, belum tentu nyambung loh, Bu. Yakin bener loh. Namanya logika dengan realistis belum tentu nyambung. Ibu punya uang berapa? 8.000, beli sayuran 4.500. Berapa kembaliannya? 500. Lah nyong 4.500 didikaikan 8.000 ya goblok temennya. Yang dikasihkan berapa kamu? Ya 5.000, susu kayak 500. Jadi beli ngandel bocah. Asli pula sih ngomong, logikanya memang seperti itu matematikanya, tapi realitasnya tidak seperti itu. Oleh karena itu harus cross check dulu. Ini berita ini benar apa tidak, hoak apa tidak, kan begitu ya, Bu. Logikanya kan 8.000 kan 3.500. Wes, kok ana badekan maningan, Bu. Ya. Ulangi. Sekarang pertanyaan. Siapa neneknya Rasulullah? Oh, beli buru kan? Ini tembangannya kalangka. Ayo. Wes, kita ke Klalen. Ayo, apa yuk? Angel. Ya ngerti ini. Dadi ngaji bakal karo golongan kayak kenen iki, Bang. Angel, bener. Kayak wong budek karo wong budek ngomong. Kayak wong budek dek arep mancing ta? Beli kita ku arep mancing. Bokat ku arep mancing, beli kita pengen mancing. Sing arep mancing siapa ya? Ya mbugah mana tuh? Itu arep mancing kita sih. Lah ana wong mancing sih kita melu, mbug sayangnya kita arep mancing di budek karo budek. Jadi masuk telinga kanan, keluar telinga kanan maning. Lamun telinga kiri sana nyangkol karena mendal istilahnya itu ya. Ngerti beli kan, Bu? Nguyu yang nguyu pajare kita. Sinten nenek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fatimah kita, yang dari pihak bapak namanya Fatimah binti Amr bin Aiz Al-Mahzumiyah. Yang dari pihak ibu namanya Bara binti Abdul Uzza bin Usman. Catet ya. Metuning UN nomor 39. Dicatat kita, model-model pula kudu dicatat gitu. Apa maning apa? Kula karo sampean ki wong bakal pikirane wong kaken pikiran cepet mati. Gimana boten? Halo satu. Wah, sing mau sira kutunya. Saparane kaklanan di sini. Aisyah. Ngaran Sipa ya, Sipa. Muga-muga umure dawa. Amin. Engko wong wis mati kabeh kari dhewekan.
Kari dewekan bae. Kularin dongakan wong ku luar biasa, Wak. Royal gitu. Sing dadi camat dewek, kepala desa dewek, bupati dewek dan ramil dewek kabeh. Wis bagian bae guys. Yes. Wong iku Bapak Ibu, wong bakal kaken pikiran kowe gelis. Ulangi maning, wong bakal kaken pikiran kowe gelis. Kurang pikiran berarti rada. Wong kang pikirannya pas-pasan berarti bodoh. Nggih boten? Napa sih matiku? Kaken pikiran. Napa sih rabine rewel pisan? Napa jika aja nilai cilikku? Sebabnya apa? Otaknya pas-pasan. Napa jika rada miring ku? Gemuyu dewekan bae sebabnya pikirannya kurang. Jadi kula karo sampean pikiran bisa luwi, bisa pas-pasan, bisa kurang. Tergantung apa? Tergantung imane kula karo sampean. Pak, Bu, bener berdasarkan survei. Nih, orang itu 10% mulane sakit ya. Wong mulane sakit toli mati itu berdasarkan survei itu 10% gara-gara apa? Gara-gara turunan. Jadi bakal wong tua iki sakit-sakitan bae, anaknya biasa sakit-sakitan. Wong tua kena penyakit ginjal, anaknya ginjal maning 10%. Wong tua niki diabetes, anaknya diabetes maning. Wong tua rada soak, anaknya biasa kayak konon maning. Tapi aja ngandel-ngandel pisan, iku ku 10%. Yang kedua 15% gara-gara pola hidup. Pola hidupnya salah Bapak Ibu. Orang zaman dulu kalau sudah jam 5, bakal wis jam 5 beli mangan ya Bu ya. Kita beli kan tua-tua, cuma nanti kang tua sebelah menti gini. Kita buatan Bu. Wong bakal wis jam 5 zaman bengian mingkem cangkemku beli mangan. Ari kula si mangan bae. Begadang bae, nonton TV bae. Awalnya nonton TV tambah bengi TV nonton pula gantian. Kita buatan turu bae mangan bakat tas mangan lu Bu, nanti dulu bisa aktivitas dulu 1 jam, jangan langsung tidur supaya nanti tidak jadi penyakit. Kadang-kadang wong turu bae Jumatan kah mangkatnya jam 11 tapi turu begitu tangi Allah Akbar syahadu ala jing kinku masjid alirannya apa jalan ke khotbah itu lah masjid alirannya apa jalan ke langkah khotbah. Perhatikan Bu, yang 15% gara-gara ya beli nyambung-nyambung itu adu-adu. Yang 10% gara-gara turunan, 15% gara-gara pola hidup, 75% gara-gara kakean pikiran. Siapa matiku? Kai jedah selam mati. Wingi mesti ngobrol karo kita. Napa matiku? Kakean pikiran. Rabine napa sih? Rabine rewel pisan. Sing ake pikirane lanang ta wadon kamu. Dadi wong lanang kakean pikiran, wong wadon kakean ngomong. Nggih ta mboten? Ngaku bae kamu ya, ngaku bae ya. Ulangi lagi. Wong lanang kakean pikiran, wong wadon kakean ngomong. Wong kakean ngomong karo wong kakean pikiran mati dingin di. Wong kakean pikiran, bariga lamonan apa bariga bahasa kene apa sih bariga ku? Bariga ku apa? Lagian, iya cetus. Bu, ari kula ku guru bahasa Indonesia kini Bu. Dudu guru PAI Kak. Cerita dulu ya Bu, cerita dulu. Ya, nanti diingatkannya, kadang-kadang lupa saya itu. Kaken duit dasarnya. Nimbang pirang-pirang duitnya kula, aku bisa duitnya kula. Nimbang gak duit. Bapak Ibu, bapak saya, sebagian cerita, bapak saya, keluarga dari bapak saya hampir 15 atau 16 itu lulusan pesantren rata-rata. Pesantren kabeh. Jadi paman, bibi, ponakan dari pihak bapak pesantren. Langkasin sekolah, ada yang sekolah 1 SMA, siji ku ijazah hilang pisan. Hari dari pihak ibu rata-rata pegawai negeri. Nanti Kang Wasi kapun ini Pemkot ta. Yang Pemkot itu ada di Kasubag itu namanya Dr. Andes Haji Saifuddin Zuhri itu paman saya itu. Iya, itu paman. Nah niku dari pihak ibu rata-rata pegawai negeri. Jare bapak cung mesantren. Lamun beli mesantren ki, pesantren apa? Siapa yang nanti meneruskan? Kata ibu cung kuliah. Lamun beli kuliah beli bisa jadi pegawai negeri coba. Ada teh wadon urusannya duit bayar, gitu. Urusannya duit. Maka wong wadon bakal ning lanang tugasnya 5. Apa aja? 1 hormati,
ngopeni, ngurusi, mencintai dan menyayangi. Ulangi maning, Mas apa lagi ki? Ulangi. 1 menghormati, yang kedua ngopeni, yang ketiga ngurusi, yang keempat mencintai, yang kelima menyayangi. Iku bakal wadon ning wong lanang. Bakal wong lanang ning wong wadon pada bae 5. 1 duit, 2 duit, kemudian 3 duit, 4 duit, 5 duit. Setuju beli? Setuju. Wong lanang setuju beli? Aja gelem. Ya. Harga dirinya mana? Ya. Menjaga diri itu mudah, yang susah menjaga harga diri. Wis, tinggal be bakal rebel-rebelmu. Sampai apa mau kamu? Nah, akhirnya promosi dulu. Bapak Ibu, saya di rumah ada pesantren kecil diurus oleh 7 keluarga. Ada 7 kakak adik saya, ada 7 ya Bu ya. Ikan dulu nggak apa-apa Ibu ya. Bongkane diundang ado-ado. Bayarnya 700.000 yang reguler, 300 untuk makan, 300 untuk jajan, 100-nya diserahkan ke pondok. Jadi 1.000 ning pondok mangan turu dan lain 1.000. Yang duafa 300.000 akan dikembalikan untuk jajannya. Yang yatim piatu kemudian gratis di situnya Bu. Daerah sana Astana Japura, namanya Pondok Pesantren Ketitang. Ditunggu ya Pak Bu ya, ditunggu. Lanjut. Akhirnya saya pesantren di Kediri, di Lirboyo. Selesai di sana, kemudian kuliah. Jurusannya apa? Jurusannya Bahasa dan Seni, program studinya Bahasa dan Sastra Indonesia. Akhirnya ijazah belum dilaminating, tes pegawai masuk gitu. Jadi eling-eling nurut ning bapak, kalau nurut ning ibu. Belum ngobaiki bakal kayak sih, jadi beli ngerti bu beli ya. Ulangi, sallu ala Nabi Muhammad. Kayak 15 menit lagi Bib ini Pak. 15 menit lagi ya Ibu ya. Setuju 15 menit lagi ya. Tapi materinya belum, tembaki guyonan baik. Sampai apa ku? Kan tadi saya pesannya no. Sampai apa tadi kan? Ya lagian. Ulangi lagi. Wong wadon ake omonge, wong lanang ake pikirane. Nah apa sebabnya ake pikirane? Sebabnya wong wadone ngomong baik. Ngerti beli diputar-putar makotan ki omonganku. Sok lamun beli percaya Bu, kalau tidak percaya silakan boncengan lanang karo wadon suami istri, marani mana kah? Marani Gragemol, kita nunggang motor, sing ngomong lanang ta wadon, ayo. Sing ngomong bae lanang ta wadon? Wadon, boncengan, jalan nunggang motor, anak umah bagus, Pak, umahku bagus pisannya Pak, iya. Cete bagus pisannya Pak, iya. Tamannya bagus pisannya Pak, iya. Umat kita mah bodol pisannya Pak, iya. Kapan dibangunnya embu? Bapaknya kang wakal ya Pak, iya. Aja turu bae ya Pak, iya. Kapan dibangunnya mugu embu beli weru. Ngomong ku diulang-ulang bae. Maka sampai ning batur silaturahmi kita dodok ning kursi dipegang-pegang terus Bu. Kursiku bagus ya Pak, iya. Kayaknya si jati kin ki bahane nggih. Kayaknya melarang ya Pak, larang iya. Kita sini ngomong beli kursi-kursi acanya Pak, iya. Ngomong baik, bis balik ning dalan ketemu karo umah mau kah? Lah iku Pak umahe je. Umah kang mau, iya. Bagus pisannya Pak, iya. Iku tamannya bagus pisan, iya. Anak air mancurnya keting Pak, iya. Masya Allah. Umah kita mah blesak pisannya Pak, iya. Kapan dibangunnya embu? Bapak aja males pisan, iya. Aja turu baik Pak, iya. Ngomong baik. Sampai di rumah wadone turu. Lanangnya bisa turu belinyang. Bisa. Pelang, peleng, apa bahasa Indonesia pelang, peleng? Plongo, mikiri baik. Hari kedua tambah beli bisa turu. Hari ketiga watuk. Hari kelima meriang. Hari keenam sesek. Hari kepitu ngik terus innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wingi ku masih ngobrol jamaah nafsu kaken pikiran. Ku wong wadon ya Bu ya. Aja mentang-mentang wong wadon sibuk ka Bu, kemudian lupa terhadap laki-laki. Kadang-kadang memang Bu kula lamun dadi milih ning Gusti Allah maune ka, dadi lanang dadi wadon, dadi lanang bener. Beli kuat dadi wong wadon.
Begitu tangi apa wadon langsung jukut anaknya dikempit tangan kiwe, tangan tengene goreng-goreng, kiye balas WA, sikil ngepel. Lanangnya turu bae, udut bae. Tangi-tangi jaluk kok kopi. Mending oli, kadang-kadang kula ku bakal rapi, nok kopi, warna-warna bae. Jaluke kopi siji. Jaluke kopi siji ngomongnya warna-warna bae gitu. Blok-blok jare kita ngono ngono. Wis ngaji setengah jam deh ya. Hadirin nadani Allah wa iyyakum. Sekarang apa? Teladannya Rasulullah mulai sekarang ya Bu ya. Telu we aja kakek. 3 saja. 1. Bagaimana Nabi Muhammad ketika dipanggil? Dipanggil ya Rasulullah, maka Rasul menengok semuanya, Bu. Nengok beli endase bae tapi awake keding nengok. Bisa mengkoten. Mulai nanti pulangnya kalau dipanggil nengok semuanya. Untuk apa? Ikraman wa ta'riman, untuk memuliakan orang yang memanggil. Siap napa boten? Bocah-bocah zaman semene lagi main WA kak terus ya. Nok, bae jawabannya. Engko bakal anak nama masalah nulis ning apa? Ning postingannya, keluas nu. Kita boten ngaku beli. Ibu-ibu zaman dulu kalau anaknya sakit perut apa yang dilakukan Bu? Ambil bawang kita campur lenga lantung, ngerti lenga lantung Bu? Minyak tanah dioleskan, bismillahirrahmanirrahim, waras. Sok ibu-ibu muda zaman sekarang anaknya sakit perut ambil HP, cepet sembuh ya sayang. Sembuh pada kira lelet kan. Wong anake lara weteng je, tepat sembuh ya sayang. Ning Facebook. Ya mangsa warasa. Wong tua zaman dulu kalau zaman sekarang. Baik. Ngerti bikin ki. Ulangi bagaimana je Bapak Ibu? Kalau kita ingin jadi umatnya Rasulullah, maka teladannya dipasang, teladannya dimanfaatkan, teladannya diterapkan, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Yang kedua, cara jalannya Rasulullah. Werubli jalannya Kanjeng Nabi, Bapak Ibu. Pernah ketemu Kanjeng Nabi durung? Orang-orang kita tidak level bertemu dengan Rasul kita, tapi mudah-mudahan kita mengharapkan dapat syafaatnya dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nanti ada ini yang gak apa-apa di tengah jalannya, tapi yang sholawatan situ bukan saya ya. Sampai apa mau kah? Bagaimana jalannya Kanjeng Nabi? Nabi Muhammad kalau berjalan idza masya takafa'at takafuan ka'annaman hatta min sobabin. Nabi Muhammad kalau jalan itu jalannya seperti berjalan dari permukaan yang tinggi ke bawah. Jadi kan Nabi bakal jalan kayak mudun sing jembatan Bu. Tak takoni kah Bu, Pak? Kalau kita jalan dari atas ke bawah, dongkok ta? Waduh ya. Sikat saja. Kalau kita dari atas sampai ke bawah, jongkok apa tegak Pak Bu? Jebli nyambung-nyambung ya sini. Iki waktu 5 menit maning tuh ditulis ini. Bakal beli jawab terus baik nggih. Pak Bu, kalau dari atas ke bawah sampean itu jongkok apa tegak? Ayo jongkok mangglundung ya bisa kun. Tegak kan Bu. Sok aja di 100 Bu, bener. Coba aja kalau kita dari bawah ke atas berarti tegak. Kalau dari atas ke bawah kebalik, meneng bae nong salah. Kalau dari atas ke bawah kita itu berarti tegak, kalau dari bawah ke atas jongkok itu. Ada sekelompok sahabat jalan, ambil jalan itu banyak orang. Jalannya pelan, dingkluk, timik-timik bahasa Indonesia apa timik-timik Bu? Wis pokoknya jalannya timik-timik. Jadi Kanjeng Nabi sahabat kayak kelompok sapa, kang jalannya kayak kanan. Jare sahabatnya ikut kelompok wong kang ahli ibadah, ahli tawarru, wong kang tawadu luar biasa Kanjeng Nabi. Kata Rasul, umat saya bukan seperti itu jalannya. Jalannya umat saya adalah tegak. Untuk apa? Untuk ifsa'us salam, memberi salam terhadap yang di depan. Untuk apa? Menandakan bahwa muslim itu kuat. Jadi jalan itu cepat tidak, pelan tidak, kemudian tegak. Jangan jalan ku pelan endut. Dundangnya ustad, dibuat ku ustad. Karena si jalan entad-entod, ustad jadi ku. Gitu. 2, yang ketiga, Nabi Muhammad itu kalau apa? Kalau 1 hari, 2 hari, 3 hari tidak bertemu dengan sahabatnya akan disebut mana si Anu, mana si A, mana si B, mana si Halid, mana si Walid, mana si Utsman, mana si Ali, ditanya. Kemudian kalau sudah 3 hari, kemudian apa? Dikunjungi rumahnya, di silaturahmi. Terakhir Bu, terakhir pisan, terakhir ya. Ini asli terakhir. Pak, Bu, ini Islam ramah ya, Islam rahmatan lil alamin. Bapak Ibu saya tanya,
orang non muslim, saya sebutkan punten, Kristen, Buddha, Yahudi, Nasrani, Konghucu, bisa baca Quran apa tidak, Bu? Bisa baca Quran apa tidak, Bapak Ibu? Orang non muslim bisa baca Quran apa tidak? Jangankan baca Quran, menyentuhnya saja anti. Gini Bapak. Lalu bagaimana mereka ingin masuk agama Islam kalau baca ajarannya saja tidak bisa? Oleh karena itu Qurannya, hadisnya ada pada teladannya sampean, ada pada akhlaknya sampean. Terakhir Imam Hasan Al Basri, rumahnya kecil, di sampingnya ada rumahnya orang Yahudi, rumahnya loteng. Ngertos loteng, Bu? Loteng itu lantai 2 gitu. Akhirnya Imam Hasan Al Basri lama tidak keluar rumah, ternyata sakit. Orang Yahudinya nengok, masuk ke dalam rumah, cepat saja Bapak Ibu. Kata Yahudinya, Syekh, kenapa tidak keluar rumah? Saya sakit, sudah lama 1 minggu. Nah, ketika nengok di pojok, Bapak Ibu, ada ember. Ada apa sih? Ada ember. Dari ember, dari atas itu netes apa? Netes air. Kata Yahudi, itu air dari mana? Ternyata air itu netes dari WC-nya orang Yahudi. Netes kemana? Netes ke kamarnya Imam Hasan Al Basri, ditadahi pakai ember. Kata Imam Yahudi, ya Syekh, sudah berapa lama Anda ini memadahi airnya saya, kotorannya saya? Kata Syekh Hasan Al Basri, Asyruna sanatan, 20 tahun. Jadi 20 tahun nadahi apa? Air kencingnya orang Yahudi. Orang Yahudi akhirnya, Masya Allah, ya kan luar biasa. Saksikan Imam Hasan Al Basri, saya hari ini mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pertanyaannya, dari mana orang Yahudi ini masuk Islam? Dari Quran? Tidak. Dari hadis? Tidak. Dari mana? Dari Al-Quran dan hadis yang nempel pada akhlaknya sampean semua. Mungkin apa boten? Pertanyaan kabu, Pak, Bu, teladannya kula karo sampean. Kalau ibu anaknya ingin soleh, ingin teladan, maka bapak ibunya harus soleh lagi. Cung, jamaah di masjid, bapak sih nggak bisa baca tulis, nggak bakalan bisa ke masjid. Sampean be ke masjid, anaknya nurut ke masjid apa enggak, Bu? Enggak, bapak ibunya jamaah. Gitu. Cung, aja ngerokok bae, bapak sih angel ngandegaken rokokku. Anaknya ngerokok boten, Bu? Ngerokok bae, sebab bapaknya beli ngerokok. Kula ge ngerokok beli akeh sebatang kula, Bu. Nok aku. Mamange kula kalau krewel, Bu. Rewele pripun? Cung ira ngerokok bae. Iya, sedina pira? Sebungkus pira? 20.000. Rong dina, telung dina, patang dina, 1.000. Lawan setahun bisa tuku mobil, ya kon ngomong. Hari mamange ngerokok beli, dua mobil beli, Mau ngerokok beli dua mobil, mendingan terakhir, Bu. Pak, Bu, bakal nyuapi anak, nyuapi bahasa Jawa apa, Bu? Ndulangi bocah sing mangap mboke dingin tak baca dingin. Mboke dingin aja mangap mangap. Ndulangi bocah aja Terus mikem bae goblok temen yo sampeyan beli mangap. Iku arane teladan. Mudah-mudahan wonten manfaatnya. Gila, ingat lagi peringatan Rasulullah, peringatan lahirnya Kanjeng Nabi, intinya adalah teladannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padu telu mau dan gini kabeh pira ratusan, Bu. Sampai bertemu kembali. Pangapunten, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi apa disampaikan oleh beliau dari awal hingga akhir tadi, semoga memberikan manfaat buat kita yang mendengarkan malam hari ini, bisa meneladani akhlak-akhlak dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada beberapa kalimat yang saya tidak ngerti, penting saya ngeliat hadirin ketawa, saya ikut ketawa gitu. Daripada nanti dibilang saya nggak kompak. Wah, Habib ini nggak kompak, yang lain ketawa dia gini, kan pemandangannya jadi nggak enak gitu. Pokoknya tadi ini beli apa artinya beli aku kurang ngerti ya. Om Pekalongan kadang-kadang ini jahat, ini berjahat, apa ini ngomong apa? Yang penting saya lihat semuanya, saya ikut, gitu aja. Sampeyan walad dolin, saya amin gitu aja. Tapi insya Allah 95% saya ngerti tadi. Yang 5% itu yang inti-intinya saya nggak ngerti.
Syukran, terima kasih banyak. Jazakallah khair atas apa yang disampaikan tadi. Semoga bermanfaat dari Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sebelum mahlul qiyam, saya akan menambahi sedikit tadi apa yang disampaikan oleh beliau. Pentingnya kita membaca Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Suyuti di dalam kitab I'anatul Talibin, beliau mengatakan bahwasanya barang siapa ada seorang muslim yang membaca di rumahnya atau di rumahnya selalu dibacakan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mau maulid Simtud Durar, mau maulid Ad-Dibai, mau maulid Kitab Barzanji, mau maulid Burdah, atau mau maulid Diyaul Lami, atau maulid yang lain, yang penting di sana dibacakan riwayat kehidupan Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan menjauhkan pemilik rumah dan seisi rumah itu yang pertama dari al-qahd. Artinya apa? Kekeringan. Barang siapa yang di rumahnya selalu dibacakan Maulidin Nabi, kisah hidupnya Nabi Muhammad, yang pertama, illa rafa'allahu, kecuali Allah akan menghilangkan di rumah tersebut dari sifat kekeringan. Kekeringan dari apa? Dari air. Kekeringan dari apa? Dari keharmonisan rumah tangga. Kekeringan dari apa? Kekeringan dari rezeki. Kekeringan dari apa? Kekeringan dari barokah. Kekeringan dari segala macam kekeringan. Yang pertama. Yang kedua, Allah akan menghilangkan dari rumah tersebut dari sifat apa? Dari al-waba, penyakit menular. Akan dihindarkan seluruh pemilik rumah tersebut dari al-waba, asal di rumahnya selalu dibacakan Maulidin Nabi Muhammad SAW. Al-waba itu apa? Penyakit menular, seperti halnya yang hari ini kita hadapi, COVID-19, penyakit AIDS, HIV, penyakit demam berdarah, penyakit yang lain, pokoknya penyakit yang menular yang berbahaya. Bentengnya adalah apa? Maulidin Nabi Muhammad SAW. Berikutnya, kata Imam Suyuti, kalau rumah itu terbiasa dibacakan Maulidin Nabi, akan dijauhkan dari apa? Kerampokan. Dijauhkan dari sifat kerampokan, dijauhkan dari kemalingan. Maka rumah tersebut akan dijaga oleh Allah. Orang tidak berani masuk, orang yang tidak berhak tidak berani masuk. Dijauhkan dari apa lagi? Dari kebakaran. Dijauhkan dari apa? Dijauhkan dari pandangan buruk orang lain. Dijauhkan dari sifat hasud. Dijauhkan dari sifat iri dengki. Dijauhkan dari sifat apa? Dari sifat tidak enak melihat orang lain bahagia. Hebat, Maulidin Nabi ini hebat. Makanya di rumah itu, jenengan itu, semua para pecinta sholawat ini jangan hanya senang hadir sholawat di tempat-tempat yang jauh-jauh, tapi rumahnya kekeringan, gak pernah dibacakan sholawat. Habib Syekh bin Abdul Qadir Al-Idrus, saya sendiri, Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf dari Solo dengan Syekh Hermanianya, saya dengan Zahir Manianya, di bawah pimpinan beliau, di bawah bimbingan beliau, Al-Habib bin Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Begitu juga majlis-majlis yang ada di Jakarta, yang ada di Jawa Timur, semua itu hanya mengajarkan kepada kita untuk cinta kepada Nabi, mengajarkan cara baca maulid, baca sholawat yang benar. Bukan terus jenengan baca maulid hanya di tempat ini. Agar supaya apa? Agar jenengan faham Nabi Muhammad, tambah cinta Nabi Muhammad, di rumahnya dibaca sholawat. Jangan rumah hanya hidup TV 24 jam, internet 24 jam, WhatsApp 24 jam, Instagram 24 jam. Begitu ada maulid Nabi, saya pecinta sholawat, pecinta sholawat. Apal enggak? Enggak apal. Orang kalau cinta itu cenderung akan meniru orang yang dicintainya. Orang kalau mengidolakan sesuatu itu semua gayanya yang diidolakan pasti ditiru. Seperti halnya Syekh Hermania, semua meniru gaya sholawatannya Habib Syekh. Seperti halnya Zahir Mania, semua meniru gayanya sholawatannya Az-Zahir. Kenapa? Idolanya. Kalau Anda mengatakan idola saya Nabi Muhammad, tiru Rasulullah. Cari tahu kalau nggak tahu. Cara jalannya Nabi Muhammad bagaimana tadi disebutkan, tegak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak pernah jalan begini, nggak pernah badannya. Istimewa Rasulullah, nggak punya kekurangan. Sempurna 100% Nabi Muhammad. Rasulullah kalau makan bagaimana caranya? Nggak pernah Rasulullah makan sambil jalan-jalan, nggak pernah. Makan berdiri nggak pernah. Rasulullah kalau makan sambil duduk pakai tangan kanan, Bismillahirrahmanirrahim baru makan. Kalau minum nggak pernah dalam keadaan tangan kiri, dalam keadaan berdiri nggak pernah. Duduk Rasulullah. Kenapa? Urusannya dengan kesehatan badan. Kenapa Rasulullah kalau minum dalam keadaan duduk? Karena manusia itu di dalam lambungnya punya katup. Katup itu seperti ini yang akan menahan air. Kalau jenengan dalam keadaan berdiri, maka katup itu akan terbuka. Kalau jenengan dalam keadaan duduk, maka katup itu akan tertutup. Jadi kalau orang minum dalam keadaan berdiri, orang itu dijamin pasti lambungnya nggak sehat. Makanya itu ada sunnah-sunnah Nabi itu urusannya kesehatan. Kalau jenengan pingin sehat di dunia ini, tiru cara kehidupan Nabi Muhammad.
Habib Lutfi sampai sering mengatakan, seandainya pecinta Rasulullah ini meniru cara kehidupan Nabi dalam 24 jam dalam kehidupannya, insya Allah dokter nggak laku. Ini ada yang dokter nggak di sini? Nggak ada ya? Nggak ada ya. Artinya apa? Jarang orang sakit. Bukan berarti nggak ada yang sakit, jarang sakit. Tapi kenapa sekarang orang ini cenderung meniru gaya Yahudi dibanding gayanya Nabi Muhammad? Rumah tangganya, kehidupannya dalam kehidupan rumah tangga niru sinetron, nggak tiru Nabi. Cara mendidik istrinya tiru orang barat, cara mendidik anaknya tiru orang barat, cara mendidik keluarganya semua tiru orang barat. Padahal dia mengatakan saya cinta Rasulullah, saya pecinta sholawat, tapi dalam kehidupannya tidak ada Nabi Muhammad. Di rumahnya nggak ada Rasulullah. Artinya apa? Tidak menggambarkan rumah tangga ini meniru rumah tangganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Obatnya ini, jenengan pengen terhindar dari corona, pengen terhindar dari penyakit yang menular, tawakal tu Allah yang pertama, yang kedua yang bersih tiru Rasulullah, yang ketiga hidupkan Nabi Muhammad di dalam rumah tangganya kita. Hidupkan selalu. Ini kitab jangan hanya jadi pajangan, jangan hanya jadi hiasan di rumah. Beli kitab qasidah ini dijual, beli taruh aja, nggak pernah dibaca. Baca maulid ini, kalau perlu dihafalkan. Orang hafal ini insya Allah akan menjadi muridnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Beliau yang sudah mengatakan barang siapa menjadikan maulid Simtud Doror ini hafalannya, bahkan menjadikan wiritannya setiap hari, maka insya Allah orang itu akan bersamaku kelak di akhirat, kata Habib Ali. Ini jadikan wiritan. Ini Masya Allah, jangan dianggap enteng, jangan dianggap sepele. Baca makanya maulid Simtud Doror, baca maulid Dibai, baca maulid Al-Barzanji, baca maulid Burdah, maulid Dia Ulami, semua yang antum senang apa? Baca. Itu adalah benteng kita yang terkuat agar terhindar dari segala macam kerusakan-kerusakan yang ada di muka bumi. Makanya sekarang ini penyakit-penyakit diturunkan oleh Allah, diturunkan. Kenapa? Karena manusia ini semakin lama semakin jauh dari Nabi Muhammad. Kalau umat ini semakin jauh dari Nabi, maka penyakit yang lain akan datang ke dunia. Kalau tidak ingin penyakit itu datang ke dunia, gampang. Dekatkan diri kita kepada Rasulullah. Jangan hanya mengaku pecinta sholawat, pecinta habaib, pecinta kiai, pecinta agama Islam, tapi malah akhlaknya tidak seperti mencerminkan akhlaknya orang Islam. Udah minta saat ini mohon maaf sebesar-besarnya. Saya sering bicara di mana-mana. Zaman sekarang ini malah banyak maulidin Nabi, banyak peringatan majlis sholawat, tapi di dalam majlis itu tidak ada Muhammad. Kenapa? Karena majlisnya tidak diajarkan seperti akhlaknya Nabi Muhammad, tidak diajarkan. Yang ada apa? Menghina orang sana, menghina golongan ini, yang tidak cocok dengan pikirannya dikafirkan, yang tidak cocok dengan gayanya disalahkan, yang tidak cocok. Wah, ini majlis sekarang seperti itu modelnya. Makanya banyak apa? Banyak orang pakai peci di mana-mana, banyak pakai orang sarung di mana-mana, tapi akhlaknya nggak ada. Saya itu pernah sekali berbicara dengan orang mu'alaf, dia dari Inggris. Ketemu dengan Habib Lutfi, saya duduk di sebelahnya. Ada mu'alaf, dia mengatakan, saya tanya kepada dia, menurut Anda Islam di Indonesia dengan Islam di luar Indonesia bedanya apa? Dia mengatakan begini, dulu ketika saya hidup di Eropa, saya masih non muslim, saya melihat di Eropa itu banyak Islam di mana-mana. Di mana-mana banyak Islam, tapi saya nggak pernah melihat ada orang Islam. Ketika saya ke Indonesia, saya melihat banyak orang Islam, tapi saya nggak pernah melihat Islam di Indonesia. Mumet gak sampai? Angel. Tiru. Angel temen tuh orang. Pusing ya, saya pertama diomong gitu. Ketika saya di Eropa, saya melihat Islam di mana-mana, tapi saya tidak pernah melihat orang Islam di Eropa, jarang. Tapi ketika saya ke Indonesia, saya melihat di Indonesia ini banyak orang Islam, tapi saya tidak melihat Islam di Indonesia. Artinya apa? Dia mengatakan sebenarnya gaya hidup orang Barat itu yang menghormati hak orang lain, dia mengambil dari Al-Quran. Dia mengambil dari Al-Quran, cuman dia tidak pernah mengatakan bahwa ini aturan Islam. Dia mengambil yang terbaik dari aturan Islam, intisarinya Islam, diterapkan, cuman dia mengaku inilah gaya hidup orang Eropa. Tidak pernah buang sampah sembarangan. Siapa yang nyuruh? Rasulullah. Ajaran Islam. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan sebagian daripada iman. Dia tidak merokok di sembarang tempat. Dia kalau orang yang sudah dewasa, dia sudah berumur lebih dari 18 tahun seumpama, dia beli minuman yang beralkohol lebih dari sekian, dia nggak pernah ditempati dengan plastik yang kelihatan dari luar. Dia pasti pakai kertas semen supaya tidak kelihatan orang. Artinya apa? Masih menghormati orang lain. Dia masih mau minum alkohol aja masih menghormati orang lain. Itu orang Barat. Tapi dia mengatakan, tapi saya tidak melihat orang Islam. Artinya apa? Jarang ada orang Islam di situ. Kebalikannya Indonesia,
Ketika saya ke Indonesia, banyak orang Islam. Artinya apa? Banyak orang pakai sarung, banyak orang pakai peci, banyak orang pakai kudung, banyak orang pakai busana muslim. Tapi apa? Akhlaknya bukan akhlak orang Islam. Bukan ajarannya Rasulullah yang dipakai. Dia seenaknya, buang sampah seenaknya. Pakai peci putih, pakai sarung, bahkan pakai seperti saya begini, merokok seenaknya buang. Ada orang hamil di sebelahnya, dia ngerokok. Enggak urusan. Apakah ini adat Islam? Enggak. Bukan. Islam mengajarkan untuk menghormati hak orang lain. Kalau ada orang di sebelah Anda tuh lagi sakit, Anda jangan merokok di sebelahnya, hormati orang lagi sakit tuh, diobati. Kalau ada perempuan di sebelahnya yang lagi hamil, jangan merokok di sebelahnya. Lawang Indonesia kan enggak. Sakar pede. Naik sepeda motor enggak ada pakai helm. Apalagi kalau sudah pakai peci putih. Begitu tangkap polisi, helmnya mana? Peci putih lebih selamat daripada helm, Pak. Ini pecinta Rasulullah, kalau kecelakaan enggak bakal apa-apa. Begitu kecelakaan, peci putih. Ikuti, kalau kita ini orang Islam yang benar, kita ini orang Islam yang mencintai Nabi Muhammad, ikuti aturan negaramu, ikuti aturan pemerintahmu selama aturan pemerintahmu tidak melanggar aturan agama Islam. Itu pecinta sholawat, itu pecinta Nabi Muhammad. Silakan Anda hadir maulid di mana, hadir majelis di mana, berangkat pakai helm. Nyampe di majelis ini helmnya copot. Jangan main hadroh sambil main helm, pakai helm. Sholawatan dengan gue helm. Betul nggak? Maka ini kita sekarang ini majelis ini dibikin tujuannya apa? Supaya kita lebih kenal kepada Rasulullah SAW. Ayo pulang dari majelis ini, pulang dari majelis sholawat ini, pelajari sedikit demi sedikit akhlaknya Nabi yang kita bisa lakukan apa? Lakukan. Yang paling kecil aja. Masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar kaki kanan dengan niat ittiba Rasul. Dengan niat menjalankan sunnah Nabi Muhammad. Dapat sehat, dapat pahala double. Mau makan pakai tangan kanan, niat bismillah, saya niat makan sebagaimana niat makannya Nabi Muhammad SAW. Bismillah, dapat kenyang, dapat pahala. Apa yang tidak ada aturan Islam ini? Semuanya komplit. Aturan Islam itu semua komplit. Ada dalam hal yang terkecil sampai yang terberat diatur sama Nabi Muhammad SAW. Supaya apa? Supaya umatnya sehat, supaya umatnya terhindar dari penyakit, supaya umatnya terhindar dari bahaya. Dulu ulama kita mengatakan yang bersih kalau mau masuk rumah dari bepergian sebelum ada corona, cuci tangan. Ini bukan protokol kesehatan tapi sunnah Nabi Muhammad SAW. Sekarang dipakai protokol kesehatan. Dulu ketika umat ini belum ada penyakit, tiru Nabi ya begini ya, Nabi begini, nggak ada yang hiraukan. Semuanya lalai. Begitu ada COVID, semuanya cuci tangan. Ada, Alafu jaga jarak, social distancing. Anda kayaknya batuknya lagi bengek gitu kayaknya. Sekarang cuci tangan pakai hand sanitizer, semua pakai masker. Itu sarana mencari kesehatan, silahkan, nggak apa-apa. Tapi Tuhan kita tetap Allah Subhanahu Wa Taala. Corona bukan Tuhan, COVID-19 bukan Tuhan. Yang patut kita takuti siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ikut aturan pemerintah, hukumnya wajib. Ikuti aturan pemerintah. Suruh pakai masker, pakai masker. Suruh jaga jarak, jaga jarak. Suruh pakai hand sanitizer, silahkan pakai. Tapi hati kita dan diobati. Hati kita jangan ta'alluq kepada penyakit. Hati kita tetap takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya apa? Tauhid kita supaya nggak rusak. Orang sekarang ini diajari sunnah Nabi nggak mau jalankan, giliran ada corona takut. Sajane Tuhanmu ki corona apa Gusti Allah? Sama Allah nggak takut, sama corona takut. Ninggal sholat tenang aja, zina tenang aja, nggak puasa tenang aja, giliran ada corona, astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah. Teladul. Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Sekali lagi ikut aturan pemerintah. Jangan dilawan aturan pemerintah. Pemerintah memberikan aturan yang baik, jalani aturan itu. Tapi tetap hati kita jaga, jangan sampai rusak. Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang akan memberikan penyakit dan Allah yang akan memberikan obatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekali lagi ini dibaca di rumah. Dibaca, jangan jadi hiasan aja. Insya Allah rumah kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilindungi dari semua mara bahaya. Ini yang ngomong Al Imam Suyuti, buka aja di kitab I'anatul Thalibin juz 3 ada di situ. Kalamnya Imam Suyuti. Insya Allah majelis ini semoga menjadi obat bagi kita yang hadir malam hari ini, ataupun menjadi obat bagi saudara-saudara atau sahabat-sahabat teman-teman kita yang lagi sakit. Semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga berkat Rasulullah SAW COVID-19 ini segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berkat sholawat corona minggat. Allahumma amin ya rabbal
alamin. Dan semoga kita diperjumpakan kembali Allah di lain waktu dalam keadaan yang jauh lebih baik dan lebih sempurna lagi. Dan terakhir, insya Allah peringatan Maulidin Nabi Muhammad di Kampus Sholawat Pekalongan di tempat Habib Lutfi tahun ini akan dilaksanakan pada tanggal 22 November. Artinya seminggu lagi. Seminggu yang akan datang akan diadakan Maulid Akbar di tempat Kanzus Sholawat Pekalongan tempat Habib Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya. Demikian. Fadhal. Fahina.